الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Sahabat Pitaloka dan pemirsa budiman yang Allah muliakan di mana saja berada. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi hari Ahad ini tanggal 3 bulan Januari 2021 di awal minggu pertama tahun baru yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menghirup udara, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mampu merasakan begitu nikmatnya, begitu indahnya alam semesta. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu bersyukur, bertafakur akan kekuasaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda alam tercinta, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para pengikut sampai kepada kita hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Pitaloka dan pemirsa sekalian yang Allah muliakan, tak terasa waktu silih berganti, hari demi hari, bulan demi bulan terus beredar, dan mudah-mudahan kita hanya mampu berdoa kepada Allah semoga tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020. Tentunya kekurangan khilafan pada tahun 2020 itu menjadi barometer, menjadi spionisasi bagi kita untuk lebih memperbaiki kinerja amaliyah di tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat Pitaloka yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang kajian surat Al-Ahqaf, ya. Kajian surat Al-Ahqaf ayat 15. Seperti yang dalam mukadimah tadi saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Dalam surat ini minimal ada 4 indikator. Sebagai hamba Allah, ya, sebagai abdi yang senantiasa harus taat dan patuh kepada perintahnya. Apalagi bangsa Indonesia yang sementara ini sedikit dan minim sekali akan sifat-sifat karakter yang sangat mungkin terkikis oleh keadaan zaman yang serba modern kesempatan. Jadi bangsa Indonesia ini tidak butuh ya orang yang pintar, karena bangsa Indonesia ini sudah banyak orang-orang pintar, namun bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya karakter, ya.
Ayat ini lahir karena keprihatinan kita akan kondisi alam Indonesia. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang jenius, tetapi tidak memiliki karakter, tidak memiliki attitude yang baik, yang harus dijadikan pegangan ataupun yang harus dijadikan modal dasar dalam hidup. Dalam sebuah tulisan Nadiem Makarim ya, beliau menyampaikan dari beberapa penelitian di beberapa negara bahwa nilai rapor, nilai ujian, ranking IPK sekalipun itu tidak menjamin orang tersebut pandai, pintar, dan karakter. Ya. Dari 10 faktor yang teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan manusia, tidak ada di sana nilai tertinggi dalam hal akademik atau formal. Di sana ada kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, kemampuan menjual ide ataupun visioner. Ya. Hampir ke semua faktor tidak terjangkau dengan NEM dan IPK dan juga nilai raport yang lain. Tetapi yang kita butuhkan adalah kejujuran, beradab, sopan santun, dan berakhlak mulia. Nah, lahir dari sebuah kekuatan yang harus kita penuhi, artinya lahir dari sebuah keprihatinan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dari dulu sudah menggariskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu yang pertama. Indikator yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tunjukilah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapak. Jadi intinya adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Kenapa demikian? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sepantasnya kita harus mampu bersyukur kepadanya. Bersyukur secara bahasa adalah bahasa kita ya, narimakeun. Kalau bahasa Arab itu diartikan sarful 'abdi 'ala jami'i ma an'amallahu 'ala min ajlih. Itu terdapat dalam kitab Balaghah ya. Artinya mentasarrufkan, mendayagunakan, memanfaatkan seorang hamba tersebut atas apa yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Itulah yang disebut dengan syukur. Bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Berapa juta nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai pagi sampai pagi lagi kita hitung, tidak akan bisa kita hitung. Makanya Allah sudah menggaris bawahi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Maka kita harus banyak bersyukur, bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia diberi kekuatan kondisi alam yang luar biasa, diberi kedamaian yang sementara ini relatif aman. Banyak lagi dari diri kita bisa bernapas,
dari diri kita, bisa melihat, bisa mendengar. Subhanallah. Banyak di antara kita yang tidak mampu untuk melihat, yang tidak mampu untuk mendengar, tapi sementara kita Allah berikan kelebihan. Inilah yang patut kita syukuri. Jangan bertolak belakang, jangan patojaiyah. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita terima, kita nikmati. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Syarful abdi ala jami'i ma an'amallahu ala min ajli. Apa yang kita terima dari Allah, kita nikmati. Dan kita tunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Mungkin bangsa kita yang minim sekali akan tasyakkurat qalbiyah, syukuran dengan hati, minim. Ingin beri dan jarang memberi. Ingin dapat tapi jarang kita memberikan kepada orang lain. Kalau dalam bahasa medsosnya like and share ya. Kita punya nikmat, kita harus mampu memberi. Itulah yang disebut dengan barokah. Sahabat Pitaloka dan pemirsa budiman yang Allah muliakan, itu yang pertama ya. Jadi kunci yang indikator yang pertama barusan adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua wa an a'mala sholihan tardahu. Indikator yang kedua adalah menjadi insan-insan berkarakter adalah mereka yang beramal soleh, memohon kepada Allah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Ya, waslih wa an a'mala sholihan tardahu. Berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Kita banyak berbuat, tapi terkadang kita tidak bermanfaat, bahkan menyusahkan orang. Itu tidak amal soleh. Kita berbuat, terkadang kita tidak diridhoi oleh Allah, tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Itulah tidak disebut amal soleh. Amal soleh adalah dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan hasuna wa nafa'a. Hasuna baik, wa nafa'a dan bermanfaat untuk umat. Sebab manusia yang terbaik adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa an a'mala sholihan taraddahu. Jarang di antara kita ya. Jangankan untuk berbuat amal soleh, tapi justru mungkin di antara kita banyak sekali menyakiti, menzolimi masyarakat, menzolimi umat, ataupun menzolimi diri pribadi. Sebab ada zolimun li nafsi, zolimun lillah, zolimun linnas. Itulah kategori bahwa kita tidak diperbolehkan untuk zolim kepada orang lain. Maka apa yang harus kita perbuat adalah amal soleh yang Engkau ridhoi. Tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan melaksanakan amal soleh. Saluyu sapakodos tepatojaiyah sarang tuntunan syariat oge negara eta disebabkan amal soleh. Jangan membuat orang lain kecewa. Jangan membuat orang lain tersakiti, terzolimi. Ya. Nanti ditakutkan orang yang terzolimi itu akan berdoa kepada Allah. Sebab orang yang dizolimi itu doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menyebutkan contoh-contoh ya. Tapi
Tapi yang jelas orang yang tidak memberikan kenyamanan kepada orang lain, itulah yang tidak disukai oleh Allah. Tapi jadilah orang-orang yang mampu memberikan kenikmatan, memberikan kedamaian, kenyamanan kepada orang lain. Bahkan mereka senang dengan adanya kita. Sahabat pitaloka yang Allah muliakan, itu yang kedua ya, doa yang diperuntukkan untuk Allah atas koreksi kita dalam hidup sementara ini. Yang ketiga adalah waslih li fi dzurriyyati, ya. Waslih li fi dzurriyyati. Apa artinya? Waslih li, dan berikanlah kebaikan kepadaku. Ya. Artinya bisa diartikan waslih li itu bereskan, ya, damaikan. Apa? Fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada siapa? Dzurriyyati, keturunan, anak dan cucuku. Ya. Tentunya kita masa muda ingin menikah, sudah menikah ingin punya anak, sudah punya anak supaya punya cucu, kan begitu, punya keturunan. Tentunya keturunan yang akan mewarisi kita hidup itu adalah keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Maka tidak ada salahnya kita terus berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sana juga sama, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan aku, keturunan kami. Apa? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang enak dipandang mata, yang nyaman, yang damai, ya. Sebab keturunan yang nikmat itu adalah keturunan yang damai, teparasea, teparebut tanah, teparebut warisan. Jadi mereka itu damai dengan kondisi yang ada, ya. Waslih li fi dzurriyyati, banyak keturunan tapi parasea baik, nggak suka. Banyak keturunan soleh dan mereka damai dengan kondisi yang ada. Allah tidak membatasi jumlah anak, dan setiap anak itu Allah akan berikan rezeki. Ya, kalau misalkan ada program pemerintah KB 2 anak misalkan cukup, itu mungkin seandainya tidak siap untuk memberikan kondisi pas-pasan, ya jangan kita coba-coba. Tapi kalau meyakini kepada Allah bahwa rezeki itu ada, silakan. Ya, mau 2, mau 3, mau 10, 12 pun kalau mampu, why not? Kan seperti itu. Waslih li fi dzurriyyati, keturunan kita. Kita menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan anak incuk urang sadaya oge kantenan, mudah-mudahan janten anu soleh sapertos ibu Rabana. Dan orang yang sukses, orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Siapakah anak-anak yang soleh itu? Anak-anak yang mampu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Dikala hidup dia mendoakan, membantu, menghormati. Begitupun sudah meninggal, dia senantiasa tidak lupa mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik ya. Itu yang ketiga. Jadi doa
munajat kepada Allah tahun ini, ya Allah, di awal tahun ini, bahkan tanggal 3 Januari ini adalah sebagai hari amal bakti, hari ulang tahun ya, hari amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Kementerian Agama semakin solid, semakin bermanfaat bagi umat, memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan bagi rakyatnya. Baik, yang keempat ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya apa? Orang yang ingin diterima doanya, tentunya ia harus bersih terlebih dahulu dari berbagai dosa dengan jalan taubat. Taubat itu kan dari bahasa Arab taba yatubu taubatan. Taba artinya kembali. Dalam makna lain, taubat itu terbagi dua. Yang pertama adalah kembali, taba ilallahi war rasul, kembali untuk taat dan patuh kepada Allah, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, gitu ya. Jadi kembali untuk berbuat baik. Yang kedua adalah kembali Allah mika cinta, kembali Allah menyayangi, kembali Allah mengasihi kepada umatnya. Ini kembali untuk tidak berbuat dosa, kembali Allah mencintai kepada umatnya. Itu makna taubat. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim, orang-orang yang hatinya sudah pasrah sumerah, nyerahkan diri, bikin ibadah kasaha ke Allah. Jadi 4 atau 5 komponen indikator yang mari kita bersama-sama tahun ini perbaiki. Yang pertama adalah bersyukur atas segala nikmat. Yang kedua beramal soleh yang engkau ridhoi. Yang ketiga memohon keturunan yang baik, yang soleh ya. Yang ketiga bertobat kepada engkau. Yang kelima adalah semoga aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kita masuk kepada Islam, otomatis kita harus siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang telah Allah tentukan dalam perintahnya. Kita harus siap terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, perintah-perintahnya, dan harus siap untuk meninggalkan apa larangan-larangannya. Itu semua mudah-mudahan tercapai, dan apapun yang kita usahakan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya mampu untuk berikhtiar dan berdoa. Ora et laboran. Tetapi tetap Allah lah yang menentukan. Peribahasa mengatakan al-insanu bit-tabkhir wallahu bit-tadbir. Manusia hanya merencanakan, tetapi Allah lah yang menentukan. Itu tidak jadi masalah. Yang penting ada usaha, ada kemauan. Kita bercermin itu kan ada 2. Cermin yang besar di depan dan bercermin spion yang kecil yang di pinggir. Yang di depan artinya kita melihat masa depan. Di depan banyak sekali problem, harapan, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa sekali-kali melihat spion yang kecil, kaca spion yang kecil, melihat kondisi ke belakang. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan kita penuhi, kelebihan kita tambahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Radio Kesangnita Pitaluka. Beda. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.